Pada April tahun 2024, ditemukan anakonda hijau raksasa bernama Anna Julia yang memiliki panjang 7,9 meter dan berat mencapai 199 kg. Tebalnya setebal ban mobil dan kapalnya seukuran manusia. Namun, anakonda ini ditemukan mati di Amazon. Kabar kematiannya dibagikan oleh Profesor Freak Fong di Instagram. Dalam unggahan, dia menyebut bangkai anakonda itu ditemukan di pinggir sungai. Saat ini, hanya ada satu spesies anakonda hijau yang diketahui di Amazon, juga dikenal sebagai anakonda raksasa. Anna Julia disebut sebagai anakonda terbesar, namun masih ada lagi yang terbesar sebenarnya, hanya masih misterius. Anakonda memang jenis ular terbesar di dunia. Anakonda yang sering disamakan dengan boa. Padahal sih berbeda, tapi sama. Gimana itu? Maksudnya begini, boa dan anakonda dikatakan masuk dalam rumpun keluarga Boidae. Makanya, anakonda seringkali juga disebut dengan boa air. Tapi, ada yang mengatakan bahwa istilah boa sebenarnya untuk mengelompokkan ular-ular besar, termasuk di dalamnya anakonda. Jadi, ceritanya mereka satu rumpun. Dan, kerabat terdekat mereka adalah piton. Anakonda sendiri adalah ular besar endemik di perairan tawar dan sungai-sungai di daerah tropis Amerika Selatan. Jadi, alih-alih ke Kalimantan, Amazon adalah lokasi syuting paling real untuk mengangkat kisah anakonda. Sungai pembelah daratan Amerika Selatan yang dipenuhi hewan-hewan buas. Salah satunya adalah caiman, sepupu jauh buaya, dan aligator. Tapi, baru-baru ini, fotografer asal Indiana, Amerika Serikat, Kim Sullivan, berhasil menangkap momen yang langka, di mana caiman dililit hebat anakonda. Predator air Amazon lainnya memang harus berhati-hati dengan anakonda ini, karena mereka adalah perenang handal. Nama latinnya saja adalah Eunectes, yang berarti perenang handal. Wajar, karena anakonda banyak beraktivitas di rawa-rawa terbuka, dan sungai-sungai di hilir tengah hutan, menyukai tempat-tempat basah, perairan yang tenang. Saat berada di dalam air, ia sangat gesit dan lincah. Dan hanya lubang hidungnya saja yang nampak di permukaan. Tapi sesekali, jika bosan dan jenuh basah-basahan, anakonda akan memanjat pohon. Sejam, 2 jam, lalu kembali ke dalam air. Jika tidak, ia bersembunyi bentaran di dalam goa atau santai-santai di tepi sungai. Makanya, anakonda disebut sebagai hewan semi-akuatik. Sebagian hidupnya di air dan di darat. Bicara tentang mitos, banyak yang mengatakan ular ini agresif dan berbahaya. Mitos ini tentu disebarkan oleh manusia yang memang pandai mencari musuh dan suka menyebarkan gosip yang enggak. Sedikit kuluruskan gosip itu. Anakonda adalah hewan pemalu dan penyendiri. Cuman aktif di malam hari, hanya keluar untuk mencari makan. Karena makan adalah kebutuhan pokok semua makhluk hidup. Maka mencari mangsa adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan itu bukan berarti bahaya. Karena kalau kenyang, ngapain cari makan? Setelah makan malam, anakonda malah biasanya tidak berburu lagi selama seminggu. Tergantung ukuran lauknya. Kalau lebih besar lagi, bisa sampai berminggu-minggu. Benar-benar sesuai kebutuhan banget kok mereka ini. Beda sama kamu. Setelah kenyang, masih aja mau ngemil dan jajan kan? Tapi kenapa lama banget ya puasanya? Karena mereka membutuhkan waktu untuk mencerna mangsanya. Biasanya akan kembali ke habitatnya agar tak diganggu predator lain. Mereka harus fokus mencerna sebelum mangsanya membusuk di usus. Jangan ganggu siapapun yang sedang makan. Seperti bapak ini yang melihat ular raksasa Amazon dengan perut besar, langsung aja dijailin, ekornya ditarik. Buat apa sih bapak? Dan jika telat atau udah membusuk duluan, atau udah gak mampu ditelannya, mereka bisa memuntahkan makanannya keluar dari usus, biar gak jadi racun di tubuh. Sebagai karnivora, anakonda ini sebenarnya tidak memiliki senjata. Mereka punya gigi-gigi kecil untuk meraih mangsa, tapi bukan taring untuk mengoyak. Dan ingat, mereka tidak memiliki bisa. Anakonda punya cara sendiri untuk mengolah makanannya agar gampang masuk ke dalam tubuhnya. Kalau berburu di dalam air,
ia akan menarik mangsa dan menenggelamkannya ke dalam air sampai mati, lalu langsung ditelannya secara utuh. Pasti muat, karena rahangnya terbuat dari ligamen yang dapat direnggangkan. Lihat saja babi ini ditelannya langsung dengan mulutnya yang membesar. Dan jika berburu di darat, ia akan melilit tubuh mangsa, menekan sekencang-kencangnya tubuh mangsa sampai tulangnya patah remuk. Meremasnya terus sampai gak ada gerakan lagi dari si mangsa, alias metong. Baru deh ditelan utuh. Jadi, kalau seumpama kamu terlilit olehnya, pura-pura mati aja. Lemesin, biar dilepas, baru deh pelan-pelan lari. Cepat-cepat deh, karena mereka ini terkenal gesit. Gak ada senjata, anaconda berarti murni mengandalkan tubuhnya yang memang dikenal sangat besar dan panjang. Berdiameter 30 cm, dengan panjang bisa sampai 9 meter. Kulitnya jika dilihat sepintas seperti lembab, tapi saat disentuh terasa agak kering. Tapi siapa juga yang mau sentuh? Kecuali manusia pemburu yang memang memburu kulitnya untuk dijual. Manusia gitu loh, satu-satunya predator yang berburu bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan makan. Dan alih-alih harum karena sering mandi atau berendam, anaconda ini malah beraroma busuk yang bisa meracuni penciuman. Itu adalah cara alami mereka untuk melindungi diri dari lintah dan kutu saat sedang keluar rumah, alias beraktivitas di darat. Bisa dicontoh untuk kamu yang senang menyendiri? Lubang hidungnya yang besar itu digunakan untuk bernafas, sedangkan untuk menciumi bau, ia menggunakan lidahnya. Dan yang paling besar di antara spesies anaconda adalah jenis anaconda hijau, yang bernama latin Eunectes murinus. Seperti namanya, ia berwarna hijau, kadang kecoklatan hijau, atau hijau lumut dengan bercak hitam. Pokoknya ada unsur hijaunya. Dan menjadi ular terbesar di dunia, beratnya bisa mencapai 250 kg loh, diameter sampai 1 meter, dan panjang bisa mencapai 15 meter. Predator sebesar ini kalau sedang lapar, jadi ancaman hebat buat spesies manapun. Kecuali manusia yang memiliki senapan, rudal, dan bom. Bahkan nuklir yang bisa membunuh semua spesies, termasuk spesiesnya. Manusia masih menjadi ancaman yang paling menakutkan sih. Si anaconda hijau ini sangat senang memakan kapibara, pengerat besar endemik Amerika Selatan. Kalau nggak dapat kapibara, cemen pun jadi. Satu lagi jenis mereka, namanya anaconda kuning, atau bernama ilmiah Eunectes notaus, yang juga bisa dipanggil anaconda Paraguay, karena emang banyak di salah satu negara di Amerika Selatan itu. Fisik yang satu ini cenderung lebih kecil, berat bisa sampai 25 kg, panjang 2 hingga 3 meter, dengan diameter nggak sampai 1 meter. Memangsa yang besar-besar seperti saudaranya tadi, tapi lebih menyenangi burung-burung yang bermigrasi dan singgah di dekat sungai. Oke, kita sudah mengenal anaconda bersaudara. Lalu bagaimanakah cara mereka bereproduksi? Ya, seperti ular lainnya, bertelur melahirkan, yang dalam sekali bisa menelurkan 40 ekor anakan. Pernah terekam kamera saat mereka melakukan perkawinan. Yang rekam, ya tentu aja manusia. Siapa lagi? Terlihat 2 ekor anaconda ini saling menghimpit, lalu saling melilit. Mungkin melilit sayang namanya, bukan melilit mangsa. Tapi nih, cara kawin mereka sama kok dengan ular-ular lainnya. Pendekatannya intim, satu-satu. Jantan akan mengikuti betina kemanapun pergi, ketika sudah terhipnotis dengan aroma feromon betina. Kalau ada pejantan lain yang ikut-ikutan, ya duel dulu. Yang kalah, silah cari betina yang lainnya. Lalu yang menang, ya udah gitu-gitu deh ngapa-ngapain. Caranya? Mau tahu aja. Tapi tahu gak sih, ular jantan memiliki 2 kelamin loh. Dan setiap kelamin memiliki sperma dari testisnya masing-masing, yang memungkinkan adanya kawin 2 kali jika mereka menemukan betina lain dalam waktu singkat. Oke, udah kenal banget kan sama anaconda? Gimana kesan-kesanmu? Gak seperti yang ada di film-film kan? Biasa aja kan?
Besar sih, tapi nggak agresif, pemalu dan penyendiri. Tapi jika lapar bisa sangat buas. Dan jangan diganggu. Siapapun gak suka diganggu. Apalagi bagi yang senang menyendiri. Oke, sekarang kita tinggalkan mereka dalam kesunyian. Menikmati kesendiriannya dengan aroma busuknya. Tapi, tidak hanya anakonda hijau. Ternyata, banyak hewan-hewan berbahaya menghuni hutan ini. Sungai Amazon adalah sungai terbesar kedua di dunia. Sungai ini dihuni beragam jenis ikan. Salah satunya ikan berbahaya yang bernama Arapaima atau Arapaima gigas. Jenis langka yang bisa tumbuh sepanjang 3 meter dengan berat mencapai 200 kg ini disebut-sebut sebagai monster air tawar. Tubuhnya ramping dan perenang yang kuat, mampu juga melompat keluar air menangkap belalang, katak, dan burung. Sifatnya yang rakus didukung dengan tubuhnya yang kuat dan besar dan dapat bertahan seharian tanpa air. Meski belum ada laporan penyerangan terhadap manusia, ikan ini masih masuk dalam daftar ikan berbahaya. Mereka mampu loh menghabisi piranha, sementara ikan lain bersusah payah. Kemudian, penghuni Amazon yang lebih dulu populer dan paling terkenal adalah piranha, alias Pygocentrus natereri. Ikan omnivora ini memiliki gigi yang tajam, hidup berkelompok, dan sangat agresif saat sedang kelaparan. Bagi penduduk setempat, ikan ini adalah ancaman bagi hewan ternak. Studi yang dilakukan Scientific Reports menemukan fakta bahwa piranha hitam bisa menggigit dengan kekuatan sebesar 32 kg, 3 kali lebih besar dari massa tubuh mereka. Dan jika makanan favorit mereka seperti serangga, udang, ikan, dan ulat semakin menipis, mereka bisa jadi kanibal. Ya, meskipun digambarkan sering menyerang nih, sebenarnya mereka itu hanya menyerang saat diganggu dan memang bisa memangsa manusia. Tapi sih biasanya yang udah meninggal dan udah tenggelam, gak kayak yang di film-film ya. Dan yang paling ganas adalah piranha perut merah yang memangsa daging habis gak tersisa. Dan penghuni sungai Amazon lainnya yakni hiu banteng terkenal paling ditakuti. Kasus gigitan terhadap manusia sering terdengar dari ikan bernama Latin Carcharinus leucas ini yang bermoncong pendek dan tumpul yang sering digunakannya untuk menyeruduk mangsa layaknya banteng. Bertubuh besar mencapai 3,5 meter dengan berat 315 kg, hiu banteng ini bisa hidup di air payau dan tawar. Makanya dianggap berbahaya karena mereka bisa berenang ke dekat pantai atau sungai, area berenangnya manusia. Perangainya pun dikenal agresif, suka memangsa berbagai jenis hewan, bahkan bisa juga kanibal. Agresif dan habitatnya yang fleksibel membuat National Geographic menyebutnya sebagai hiu paling berbahaya. Dan International Shark Attack File mencatat serangannya sebagai yang terbanyak ketiga di dunia. Namun, ilmuwan Brasil bernama Carlos David de Santana pada tahun 2019 harus mengenakan sarung tangan karet dan berhati-hati saat memasuki perairan Amazon. Ilmuwan ini berusaha meneliti 2 spesies belut listrik yang kabarnya mampu melepaskan tegangan listrik hingga 860 volt. Porake, nama jenis belut listrik ini, bernama Latin Eletropus electricus, yang bisa membuat ototmu mengalami kedutan saat terkena sengatan listriknya secara beruntun. Nah, belut ini pernah loh terekam kamera mengejutkan buaya. Wah, dan masalah akan lebih serius nih jika kamu dikelilingin lebih dari 1 belut. Karena jika satu melepaskan listrik, yang lain bakal ikutan. Dan sengatan bersamaan akan membangkitkan serangan jantung. Dan kabar buruknya mereka memang sering hidup berkelompok hingga 10 anggota. Tapi penghuni air lainnya yang tidak sebesar Arapaima, ikan kandiru alias Vandelia sirosa, dianggap sebagai ancaman bagi manusia. Tampangnya sih nggak serem, apalagi ukurannya cuma 5-40 cm aja. Tapi hati-hati, ikan ini disebut ikan vampir. Nah, cara ia memakan ikan lain adalah dengan masuk ke dalam saluran insang lalu menggerogoti dagingnya dari dalam.
Sedangkan untuk manusia, ikan ini ya akan masuk ke dalam alat kelamin dan juga menggerogoti daging dari dalam kelamin. Ih, kok ngilu ya? Mereka ini terkenal berbahaya setelah banyak kasus gigitan alat kelamin pria. Nah loh, membuat para pria-pria selalu harus berhati-hati nih kalau masuk di sungai Amazon. Tapi nih Pop Gengs, Raja Sungai Amazon ternyata bukan datang dari kerajaan ikan. Ia adalah caiman hitam atau Melanosuchus niger, reptil karnivora yang panjangnya bisa mencapai 5 meter dan berat mencapai 400 kg. Predator puncak ini memainkan peran dalam struktur ekosistem Amazon, memakan hampir semua hewan di darat dan di tepi sungai, bahkan bisa juga kanibal. Piranha, nggak ada apa-apanya bagi mereka. Di daratan, mereka berburu pada malam hari, mengandalkan pendengaran dan penglihatannya yang tajam. Mereka bahkan biasanya menelan utuh loh mangsanya, atau disimpan sampai busuk untuk bisa digigit dagingnya. Karena gigi mereka itu memang tercipta hanya untuk menerkam, bukan mengoyak. Nah, caiman hitam ini berbagi habitat dengan 3 hewan semi-amfibi lainnya, yang juga merupakan predator puncak. Salah satunya adalah anaconda hijau tadi dan berang-berang besar. Selain hewan-hewan besar tadi, Amazon juga merupakan rumah bagi serangga-serangga berbahaya. Nah, yang pertama ini adalah serangga bernama latin Paraponera clavata atau populer disebut dengan semut peluru. Dinamai begitu karena sengatannya kuat seperti tembakan peluru. Serangga ini menggigit dengan indeks sengatan di peringkat 4+, di atas tawon Tarantula Halt. Beberapa korban mengklaim rasa sakitnya itu memang sama dengan ditembak peluru. Lah, berarti situ pernah kena tembakan peluru dong, kok bisa tahu? Dan kabarnya sengatannya bakalan nyiksa kamu selama 24 jam. Ya, berang-berang besar berwajah lucu ini gak seperti tampakannya. Dia itu kabarnya bisa membunuh anaconda dan memakan caiman sampai habis. Jenis yang ada di Amazon ini bernama Pteronura brasiliensis atau berang-berang sungai raksasa yang bernama latin Mustela brasiliensis. Memiliki tinggi mencapai 2,4 meter, berat 32 kg, dan bulu pelindung yang lebat kira-kira panjangnya sekitar 8 mm. Inilah yang sering dicari oleh manusia untuk dijadikan mantel bulu yang hangat. Ya, meskipun mampu mengatasi predator alami seperti jaguar dan caiman, mereka masih takluk di tangan manusia nakal. Karena sifat gemar bersosialisasi dan penuh keingintahuan, membuat mereka akhirnya gampang ditangkap. Duh, kasihan ya. Yang terakhir adalah laba-laba jenis tarantula jenis Theraphosidae yang ada di Amazon ini sedikit berbeda. Pernah dilaporkan memangsa posum, sejenis hewan marsupial, dan juga memakan katak, kadal, serta ular. Aksi tarantula memangsa posum pernah terekam kamera peneliti di hutan Amazon pada tahun 2019. Peristiwa ini bukanlah hal umum, namun mereka memang pemangsa oportunistik yang mengambil apapun sesuai kesempatan atau yang mereka bisa taklukkan. Tapi mengapa hutan Amazon bisa menciptakan monster-monster predator? Dan sejak kapan hewan predator menghuni hutan Amazon? Menjadi tempat yang terus dianggap berbahaya dalam peradaban manusia, Amazon memang menjadi habitat bagi hewan-hewan predator. Di masa lalu, wilayah hutan Amazon ini ditinggali oleh salah satu pemuncak rantai makanan dunia, yaitu Titanoboa. Dari ukuran tulang yang didapatkan, bisa kita lihat kalau tulang Titanoboa dan tulang anaconda sangatlah berbeda jauh. Jika ular besar seperti anaconda bisa memakan induk sapi secara utuh, bisa kita bayangkan betapa menyeramkannya jika Titanoboa masih ada hingga sekarang dan belum punah. Mungkin saja para pecinta ular kayak Mas Panji petualang aja bakal buang handuk alias pensiun kalau ngadepin yang namanya Titanoboa. Nah, bukti sejarah keberadaan dari Titanoboa yang memiliki ukuran jumbo sekitar 13 hingga 15 meter dengan berat mencapai 1.134 kg atau lebih dari 1 ton ini membuktikan
kalau di masa lalu hutan Amazon memang sudah bersahabat dengan makhluk-makhluk mengerikan. Salah satu faktor mengapa hutan Amazon bisa menjadi tempat bertumbuhnya hewan predator seperti Titanoboa pada 60 juta tahun yang lalu disebabkan oleh keadaan Amazon yang panas dan lembab. Dengan suhu sekitar 90 derajat Celcius, ular ini bisa tumbuh dengan senang hati di tempat yang panas dan juga lembab. Nah, selain itu, pada zaman tersebut, bumi memang masuk pada tahapan babak kehidupan berikutnya karena meteor pemusnah dinosaurus baru saja menghantam bumi. Zaman baru pasca musnahnya dinosaurus tersebut bahkan didominasi oleh hewan-hewan berbahaya di hutan Amazon. Dengan demikian, hutan Amazon memang sudah sejak 60 tahun lalu dihuni oleh makhluk mengerikan. Makanya, di dunia modern seperti sekarang, kita nggak perlu terbagongkan mengapa hutan Amazon menjadi salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Di era modern sekarang, Amazon menjadi tempat dengan keanekaragaman fauna terbesar di dunia. Hutan dengan luas 5,5 juta kilometer persegi ini setidaknya menjadi rumah bagi beragam satwa liar, mulai dari jutaan serangga, ribuan burung dan ikan, hingga ratusan spesies mamalia dan reptil. Dari berbagai jenis fauna ini, tentu saja sebagian dari mereka merupakan hewan yang berbahaya, seperti piranha, buaya, ular berbisa, laba-laba beracun, hingga ratusan spesies katak beracun yang dengan sekali sentuh bisa buat orang-orang meninggoy. Keanekaragaman yang juga disertai kesan seram karena banyak makhluk yang bisa membuat meninggoy di hutan Amazon ini disebabkan oleh satu hal, yaitu sehatnya rantai makanan di hutan Amazon. Ditambah lagi, posisinya yang berada di ekuator yang mempengaruhi iklim yang panas dan lembab sejak 60 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Iklim dan cuacanya kondusif bagi ekosistem dan rantai makanan kawasan tersebut. Dengan kondisi yang hangat dan lembab, serta curah hujan memadai, hutan Amazon sangat cocok bagi tumbuh-tumbuhan yang menjadi konsumsi utama bagi hewan herbivora. Jika hewan herbivora sejahtera, tentu saja hewan-hewan karnivora juga makin sejahtera karena mendapat suplai makanan yang banyak. Nah, karena hewan karnivora makan yang banyak, makanya saat mereka mati, hewan karnivora ini akan menjadi suplai makanan baru untuk tanah di wilayah hutan Amazon. Berkat dari siklus rantai makanan inilah, makanya hutan Amazon menjadi tempat dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, dan juga tentu menjadi tempat terciptanya hewan-hewan mengerikan seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, membicarakan hutan Amazon dengan segala keanekaragaman hayati yang berada di dalamnya, mungkin saja banyak orang yang makin menilai kalau hutan Amazon berbahaya. Ya, memang dengan kehadiran dari hewan-hewan mematikan, termasuk keberadaan suku-suku asli yang dianggap agresif, hutan Amazon memang bukan tempat yang tepat untuk dijadikan sebuah destinasi wisata. Namun, membicarakan bahaya dari hutan Amazon, ada hal penting berbahaya dari hutan Amazon dan bukan dari hewan ataupun suku pedalaman mereka, yaitu eksploitasi berlebihan. Berdasarkan data yang didapatkan, deforestasi atau pengubahan lahan hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen di Amazon kembali mendapatkan peningkatan yang signifikan. Bisa kita lihat, setelah berhasil ditekan pada kurun waktu 2012 hingga 2014 kemarin, deforestasi di hutan terluas yang dianggap paru-paru dunia ini kembali mengalami peningkatan. Bahkan, deforestasi yang terjadi pada tahun 2020 kemarin menjadi salah satu peningkatan deforestasi paling buruk yang terjadi di Amazon, yaitu 9,5% atau 11.088 km persegi bagian lahan hutan Amazon yang dibabat. Luas dari deforestasi ini 16 kali lebih luas ketimbang luas Jakarta.
Dari informasi yang beredar, deforestasi dari hutan Amazon disebabkan oleh dua hal, yaitu pariwisata dan juga pengalihan lahan menjadi perkebunan warga setempat. Nah, hal ini tentu saja memberikan kekhawatiran bagi para pengamat dan juga pemerhati lingkungan. Karena dengan rusaknya hutan Amazon yang disebut paru-paru dunia, tentu saja kehidupan di bumi juga akan ikut rusak. Layaknya manusia, kalau paru-paru kita rusak, tentu saja banyak dari organ dalam kita juga yang tidak berfungsi dengan baik. Bahkan bisa saja menyebabkan kematian. Kembali ke ular raksasa. Berikut ini ada penampakan ular raksasa yang terekam kamera dan berhasil bikin heboh warga karena disebutkan ukurannya sangat tidak main-main sampai memenuhi sepanjang perairan Amazon. Sebuah video berjudul penampakan ular anaconda sepanjang 15 meter di sebuah sungai di Brasil dibagikan banyak orang melalui sosial media. Banyak warga Brasil yang akhirnya was-was saat akan melintasi sungai karena kabar itu. Apakah video ini asli? Faktanya, video ini memang asli. Hanya saja, video aslinya telah diubah menjadi horizontal. Yang awalnya adalah video diambil secara vertikal, makanya nampak seperti gede banget. Sebuah video ular raksasa terjebak perangkap saat mencoba memakan ayam ini membuat banyak orang berdecak kagum karena jebakannya berhasil. Namun, apakah benar ini adalah ular raksasa? Oke, mari kita cek yang sebenarnya. Video ini memang asli bukan editan. Namun, ular ini terlihat besar sebenarnya karena semua properti yang digunakan adalah hasil manipulasi. Sekilas, benar-benar terlihat bahwa ular ini adalah anaconda raksasa yang berenang melintasi danau menuju sekat kayu setinggi 6 meter. Dan ia berusaha memakan ayam dewasa setelah memasukkan kepalanya melalui drum. Tapi nih Pop Gengs, jika kamu melihat secara baik-baik, ukuran ular ini ternyata jauh lebih kecil. Danau ini hanyalah aliran air dangkal. Pagar kayunya itu cuman setinggi beberapa sentimeter aja. Dan drum ini sebenarnya adalah pipa. Dan ayamnya anak ayam. Jadi kesimpulannya, yang bilang ini adalah video penangkapan ular raksasa. Sebuah foto ular yang ditangkap beredar dengan kabar bahwa ini adalah ular berbisa berjenis Eastern Diamondback Rattlesnakes yang berukuran panjang 4,5 meter. Ular ini dikabarkan ditangkap di Saint Augusta, Florida. Namun, ada versi lain yang mengatakan bahwa ini adalah ular berbisa yang ditangkap di dekat Mesa, Arizona. Membuat warga di kedua wilayah ini menjadi ketakutan karena berpikir pasti ular itu nggak sendirian. Namun, manakah sebenarnya kabar yang benar? Nah, seorang petugas informasi publik dari Departemen St. Johns County Sheriff mengatakan kepada media truthourfiction.com bahwa memang ada kejadian penangkapan ular Eastern Diamondback Rattlesnake yang terjadi di bulan Juli 2009 lalu. Tapi, ular itu panjangnya hanya 2,1 meter. Foto-foto ini diambil oleh warga sipil yang tadi kenal menggunakan trik sudut pandang kamera. Sengaja gambar ular ini diambil dengan jarak dekat daripada petugas, sehingga nampak sangat besar. Faktanya, ular jenis Eastern Diamondback Rattlesnake ini belum pernah ditemukan lebih panjang dari 2,5 meter. Lalu, bagaimana dengan penangkapan ular yang satu ini, Pop Gengs? Apakah kamu pernah menemukan fotonya di timeline sosmedmu juga? Kalau beneran ular ini ada, bisa diperkirakan udah menelan banyak korban selama hidupnya, ya kan? Jadi, apakah ada ular sebesar ini? Klaim yang beredar bahwa ular raksasa ini ditemukan di Laut Merah dan telah menewaskan 320 wisatawan dan 125 penyelam Mesir. Namun, faktanya, ini juga adalah rekayasa foto. Memang ular ini adalah sungguhan, tapi mobilnya adalah mobil mainan. Duh, siapa sih yang iseng banget kayak gini? Dari Brasil, kita ke Afrika. Foto ini tersebar luas dan terlihat sangat menyeramkan. Di keterangan gambar, dituliskan bahwa ular ini ditemukan di sungai Amazon, Afrika. Hah? Tentu aja kita semua tahu dong, bahwa sungai Amazon itu letaknya bukan di Afrika, melainkan di Amerika Selatan. Jadi kali ini aku nggak salah sebut ya. Dan gambar ini ternyata juga hasil manipulasi menggunakan Photoshop
dari gambar ini.